Salam sejahtera untuk Bapak Daniel. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan keberhasilan IKEA dalam melakukan inovasi. Next. Di sini ada produk life cycle dari IKEA yang dimana untuk garis vertikal itu total pendapatan dari IKEA, lalu untuk garis horizontal tahun ke tahun dari total pendapatan IKEA itu sendiri. Next. Di sini saya akan menjelaskan untuk introduction atau awal kemunculan dari IKEA. IKEA adalah sebuah perusahaan retail perabot untuk rumah dari Swedia. Perusahaan ini didirikan Ingvar Kamprad pada tahun 1943 saat ia berusia 17 tahun, yang sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Elemen warna dari IKEA yang rekat dengan warna biru serta kuning juga terbilang cukup sederhana karena diadaptasi dari warna bendera negara Swedia. IKEA adalah singkatan dari namanya Ingvar Kamprad, tempat ia dilahirkan, Elmtarit, dan desanya Agunarit. Dan IKEA itu awalnya itu menjual barang pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan. Perabotan mulai masuk ke dalam daftar pada tahun 1947, dan IKEA mulai merancang sendiri pada 1955. Next. Untuk kemajuan itu sendiri, sejak tahun 1997, IKEA telah meningkatkan jumlah toko menjadi 51. Perusahaan ini terdiri dari 165 toko pada bulan Agustus 2003, namun meskipun perusahaan membuka 14 toko baru pada tahun 2003, pertumbuhan penjualan hanya 2,7%, terutama sebagai akibat dari kondisi ekonomi tertekan di seluruh Eropa, wilayah inti bisnis perusahaan. Pada musim dingin 2004, terdapat 202 toko IKEA di 32 negara di berbagai belahan dunia. Next. Di sini untuk kejayaan IKEA itu sendiri, tren digital baru augmented reality membantu IKEA meraih pendapatan yang lebih tinggi karena adanya 86% konversi in-sale melalui teknologi ini. Peningkatan penjualan melalui augmented reality dapat dilihat melalui statistik tahun 2015. Penjualan total IKEA meningkat 11,2% dari 29,3 miliar euro pada tahun 2014 menjadi 32,7 miliar euro pada tahun 2015. Next. Selanjutnya ini ada mengapa perusahaan IKEA selalu berhasil. Yang pertama kata kuncinya itu ada inovasi dan customer satisfaction. Untuk inovasinya sendiri, salah satu contohnya yaitu adalah furnitur yang bisa dibongkar pasang. Furnitur yang bisa dibongkar pasang ini udah user friendly alias gampang untuk digunakan sekalipun oleh masyarakat awam dan merupakan ide dari karyawan IKEA sendiri untuk mengurangi biaya pengiriman dan juga produksi. Yang kedua itu adalah meluncurkan aplikasi AR atau augmented reality bagi pelanggan. Ini dilakukan untuk supaya pelanggan bisa mencoba furnitur dan apabila dirasa telah cocok bisa langsung membeli secara online. Yang ketiga itu menyediakan one-stop service bagi pelanggan. Jadi untuk offline store-nya ada restoran juga bagi pelanggan supaya bisa nyaman untuk mencari tempat makan yang di tempat yang sama. Nah, dari inovasi-inovasi ini muncullah customer satisfaction, karena inovasi yang dilakukan IKEA ini selalu memperhatikan perspektif pelanggan dan berusaha menciptakan customer experience yang berkesan juga. Dari customer satisfaction-nya ini, nanti perusahaan IKEA akan meningkatkan juga loyalitas pelanggannya. Next. Selanjutnya ada first discovery skill. Yang pertama questioning, bagaimana cara menciptakan produk furniture yang berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Pertanyaan tersebut muncul dari benak pendirinya sendiri yang berusaha menciptakan produk furniture dengan harga terjangkau tetapi tetap berkualitas. Lalu apa tren pada tahun tersebut yang dapat diadaptasi ke dalam inovasi IKEA? Ini adalah salah satu questioning yang bisa dijadikan untuk menemukan inovasi. Next. Yang kedua ada observing. Semenjak pandemi, konsumen lebih memilih berbelanja secara online ketimbang datang langsung ke store, sehingga IKEA memutuskan untuk lebih berfokus pada pengembangan media digital mereka. Lalu IKEA mengatur tata letak setiap produk untuk mempermudah para customer membayangkan produk tersebut apakah cocok dengan apa yang diinginkannya. Next. Yang ketiga ada networking. Kemitraan dengan Kredivo membantu IKEA mewujudkan komitmen dengan memberikan metode pembayaran yang mempermudah para pelanggan. Lalu IKEA bekerja sama dengan Asus ROG merilis beberapa furniture gaming baru secara global di toko-tokonya termasuk di Indonesia. Beberapa perlengkapan gaming mulai dari meja dan kursi gaming hingga aksesoris dan masih banyak lainnya. Lalu IKEA melakukan kemitraan dengan UNICEF dan komunitas Save the Children, menggalang dana untuk memberikan program pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak tidak beruntung. Melalui kampanye IKEA Soft Toys for Education dengan ide sederhananya yaitu setiap soft toys atau buku yang dijual IKEA akan menyumbangkan $1,12. Next.
Yang keempat ada experimenting, eksplorasi yang dilakukan oleh IKEA berbeda dari yang lainnya, sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Berikut beberapa contoh percobaan yang diterapkan oleh IKEA dalam mengaplikasikan ide-ide kreatifnya. Yang pertama, furniture yang bisa dirakit sendiri oleh para konsumen. Ide ini mulai diwujudkan pada tahun 1956, seorang karyawan IKEA menyarankan mencabut kaki meja supaya meja itu bisa diangkut dengan mudah. Ini juga menjadi solusi untuk menghemat ruang dan ongkos kirim. Yang kedua, Brown Effect. IKEA merancang lorong displaynya menyerupai labirin, seakan-akan pengunjung dipaksa untuk melihat lebih banyak hal yang diletakkan di display agar para pengunjung tertarik membeli. Lalu ada living room display. IKEA meletakkan display produk furniture mereka dalam set yang lengkap menyerupai kamar tidur, dapur, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan IKEA untuk menarik perhatian para pengunjung, membuat para pengunjung lebih betah berlama-lama berada di IKEA. Lalu ada one stop service. IKEA menambahkan restoran pada beberapa cabang untuk memberikan layanan one stop service. Pengunjung dapat menemukan tempat makan yang nyaman di lokasi yang sama. Lalu next. Yang kelima ada associating, kegiatan asosiasi sendiri yang menjadi konsep dasar sebelum terciptanya berbagai inovasi produk hingga layout yang inovatif yang dimulai dari yang pertama, IKEA memanfaatkan impulsive buying atau pembelian secara spontan. Contohnya saat customer ingin membeli sofa, justru membeli barang yang lain yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Lalu yang kedua, IKEA menggabungkan industri penjualan furniture dengan industri kuliner. IKEA memanfaatkan kesempatan yang ada. Dengan penggabungan ini, konsumen bisa langsung makan di store IKEA dengan nyaman tanpa harus keluar dari bangunan IKEA. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa inovasi yang sebaiknya dilakukan oleh IKEA menurut kelompok kami. Yang pertama, untuk meningkatkan customer experience, IKEA dapat menghadirkan solusi yang dapat membantu pelanggan dalam merakit produk yang telah dibeli melalui video yang berisikan instruksi singkat namun dikemas dengan visualisasi yang lebih menarik dan baik agar mudah dipahami oleh setiap orang. Mengingat hingga sampai saat ini IKEA masih menggunakan buku instruksi manual yang datang bersamaan dengan produk pembelian. Dan video petunjuk perakitan tersebut dapat diakses oleh pembeli melalui barcode yang tertera pada packaging produk, sehingga proses perakitan menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, IKEA dapat menghadirkan jasa digital desainer interior dengan memanfaatkan teknologi AI yang telah diprogram dengan pengetahuan desain interior itu sendiri, yang nantinya dapat memberikan saran atau pilihan untuk membantu pelanggan dalam mendekor tata letak ruangannya, sehingga pelanggan dapat mengambil keputusan dengan tepat melalui konsultasi secara virtual kapan saja dan di mana saja tanpa harus membuat janji temu terlebih dahulu. Dan yang terakhir, IKEA dapat melakukan personalisasi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menghadirkan jenis pesanan custom di mana produk dibuat berdasarkan keinginan pelanggan yang bisa dilakukan melalui aplikasi ataupun website yang didukung oleh software dalam menentukan bentuk, warna, serta ukuran furniture yang diharapkan pelanggan agar keinginannya dapat realisasikan dengan baik dan tepat. Sekian presentasi kami, terima kasih.